Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini di episode yang pembahasannya juga sangat menarik terus ya. Menarik karena bukan hanya untuk suami istri ya. Yeah. Karena untuk anak muda, untuk anak-anak, untuk semua orang. Yeah. Ini Karena sangat-sangat berguna. Tentunya dengan kemurahan Tuhan, setiap orang akan mencapai di usia senja lah ya. Betul. Dan malam ini membahasnya, judulnya apa? Agar bahagia di usia senja. Agar bahagia di usia senja. Kita berdoa kepada Tuhan, kita punya umur panjang ya. Amin. Sehingga kita bisa merasakan usia lanjut ya. Dan kita bisa merasakan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dengarkanlah pembahasan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Betul. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat tema kita yang terdapat dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh bertemu di acara program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara melalui pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menghinggapi, boleh berada dalam pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf sehingga pembahasan yang akan dibawakan pada malam hari ini boleh menjadi satu pelajaran berharga bagi kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh menjadi rumah tangga yang berbahagia di dalam kasih sayang Tuhan. Pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, berkati jaringan, peralatan yang digunakan, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan hamba juga secara khusus berdoa untuk pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, kiranya berkat berkelimpahan dari surga boleh menjadi bagian mereka. Dan apabila ada yang sakit, biarlah Tuhan, Engkau berbelas kasihan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun ada pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun dapat meninggalkan pesan di media sosial Hope Channel Indonesia via YouTube ataupun Facebook. Dan Anda dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 atau website di hopechannel.id. Dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari App Store ataupun Play Store. Dan Anda dapat menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di saat ini di Southern Pine, tapi Iya. tetap di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Jadi pendeta dan ibu pendeta tidak berada di rumahnya, tapi mereka sedang berada di Southern Pine, North Carolina. Iya. Kita sudah tidak sabar nih Senang mau mendengarkan sekali. pembahasannya pendeta dan ibu pendeta. Jadi kita persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan pembahasannya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa sekalian yang dikasih Tuhan di mana saja berada. Kita merasa senang kita akan membahas tentang satu judul yang penting, agar bahagia di usia senja. Ya, kita termasuk usia senja sekarang ini. Oh jelas dong, sudah 3/4 abad. Jadi sudah masuk usia senja. Dan sekarang apa yang dimaksud dengan usia senja? Kita coba lihat berapa banyak yang mencapai usia senja.
Ya. dari 7,8 miliar penduduk dunia, Nah, hanya 8% yang akan mencapai usia di atas 65 tahun. Puji Tuhan kalau kita sudah di atas 65 tahun masih bisa hidup ya. Tetapi yang mencapai di atas 80% itu 80 tahun hanya 1,6% saja. Ini satu hal yang termasuk kemajuan juga, sebab sebelumnya misalnya tahun 1950-an itu hanya sekitar 0,6% begitu. Sudah ada kenaikan 1% ya. Karena gaya hidup yang hebat. Gaya hidup Ya, yang lebih baik dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, dalam usia yang seperti ini siapa yang betul-betul berbahagia? Kita coba lihat kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi ya. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 yang sudah dibacakan oleh Leo tadi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hebat sekali ini ya perkataan. Luar ini. biasa kasih Tuhan bahwa Ia tetap memperhatikan kita ya dari masa muda sampai di hari tua. Kita coba lihat ada ayat yang lain, misalnya dari Mazmur 71 ayat 18 dan 19. Dikatakan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Aku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberikan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ini permohonan kepada pimpinan Tuhan ya. Di dalam masa tua kita perlu tetap mendapatkan pimpinan Tuhan, dan kita coba lihat dalam Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Wah, sangat bagus permohonannya untuk kita ini ya. Untuk kita percaya bahwa hidup kita harus bergantung kepada Tuhan senantiasa. Nah, kemudian kita coba lihat Mazmur 102 ayat 12. Ya, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Ya. Nah, apakah ada orang yang selalu katakan kalau boleh waktu itu dapat diputar kembali di masa kepada muda ya, tetapi ternyata bahwa waktu itu akan berjalan terus ya. Tidak bisa kita kembali kepada masa yang lalu ya. Tetapi kita coba lihat berdasarkan berbagai macam penelitian yang menunjukkan pada usia senja ternyata banyak sekali penyesalan-penyesalan yang terjadi. Kita coba lihat berbagai macam penelitian dulu sebelum kita tarik kesimpulan apa yang kita butuhkan sekarang ini supaya kita boleh bahagia di hari senja. Ya. Nah sekarang 5 penyesalan di usia senja yang banyak disampaikan oleh banyak orang. Hanya penelitiannya, yang pertama mereka katakan, waduh saya terlalu sibuk sehingga mengabaikan kebersamaan dengan keluarga. Tidak ada waktu bersama-sama dengan keluarga, tidak ada waktu untuk makan sama-sama, tidak ada waktu untuk pergi berlibur sama-sama. Terlalu sibuk. Jadi dalam masa senja itu pikir kalau boleh waktu itu berlalu. Ya. Kemudian kita punya waktu lebih banyak dan keluarga. Ya. Kemudian ada lagi faktor yang kedua. Iya, penyesalan yang kedua yang dikatakan adalah tidak menabung untuk hari tua. Sudah hari tua, loh masih bayar mortgage. Wah, hari tua tidak ada lagi simpanan atau tabungan untuk waktu dia sakit dan sebagainya. Aduh. Jadi itu menjadi satu penyesalan ya. Kenapa saya dulu tidak pernah nabung ya? Banyak uang digunakan untuk foya-foya. Ya. Kemudian ada juga yang menyesal untuk masalah bisnis. Ya, tidak memiliki bisnis sendiri atau berinvestasi. Jadi mereka bergantung kepada orang ya, tidak punya bisnis tersendiri ya. Iya, sebab kalau misalnya sebagian uang itu diinvestasikan, walaupun di hari tua itu investasi bisa jalan terus ya. Jadi income masih tetap dia terima walaupun dia tidak lagi bekerja. Jadi ini salah satu penyesalan yang terjadi di usia tua. Ya. Jadi di samping kita dapat social security, misalnya seperti kami di Amerika ini, santunan kepada mereka yang tinggal di Amerika. Iya, tetapi kita juga karena ada uang yang diinvestasikan itu akan selalu harus ditarik keluar. Kalau lewat dari 71 tahun nggak ditarik keluar, itu justru kita dapat penalti. Jadi ini sangat memberikan penyesalan kepada orang di masa
usia senja kalau mereka tidak waktu muda berinvestasi. Iya, nah itu sangat penting sekali ya. Itu suasana bukan hanya terjadi di Amerika Serikat misalnya, Tapi juga di tetapi Indonesia. di Indonesia atau di mana saja kita perlu supaya ada suatu uang tabungan yang diinvestasikan. Baik, kemudian faktor yang keempat. Ya, faktor yang keempat tidak memiliki tubuh yang sehat. Nyesal dia. Aduh, sekarang saya justru usia senja sakit-sakit, nggak bisa jalan, terus keluar. ya, makan obat terus ya. Jadi banyak sekali orang yang sudah harus pakai obat tekanan darah tinggi, artinya supaya tekanan darah tinggi, artinya dia punya darah itu tidak bisa menurun, obat kolesterol, obat diabetes dan sebagainya. Ya, kalau saja dia menjaga kesehatan dalam masa muda, maka itu dapat dihindarkan. Ya. Kemudian yang kelima yang mereka katakan atau jadi penyesalan pada usia senja adalah tidak beribadah secara serius kepada Tuhan. Pokoknya tidak merasa Tuhan itu yang menjalankan tugas-tugas kita. Tuhan itu yang menolong kita dalam kekuatan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak beribadah secara serius kepada Tuhan, kemudian dia merasa menyesal di hari tua. Ya. Ini adalah salah satu penelitian. Ya. Oke. Kemudian kita dapatkan coba beberapa penelitian yang lain. Ya. Kita misalnya 3 penyesalan yang lain. Ya. 5 penyesalan. Salah pilih pasangan. Aduh. Jadi waktu muda salah pilih, akibatnya penyesalan di hari tua. Merasa penuh dengan penderitaan di hari tua oleh salah pilih di masa muda. Ya. Mungkin love at first sight ya, jadi tidak dipertimbangkan banyaknya, tidak lewati test of faith, test of time, test of distance, itu tidak dilalui. Jadi akhirnya, wah beginilah kita jadinya harus berusaha untuk hidup juga biar bagaimanapun ya, bagaimana sudah salah. Kemudian salah satu terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan keluarga. Banyak karir terus ya. Betul, supaya dapatkan uang yang lebih banyak, tetapi akibatnya keluarga keleleran. Sehingga anak-anak juga sesudah orang tua dia usia senja tidak lagi memperhatikan mereka waktu masa muda. Mereka tidak diperhatikan. Jadi, makanya sering orang katakan, baik kamu begitu-begitu sama saya, nanti waktu tua Bapak Ibu masuk ke rumah jompo, saya tidak ada waktu kepada Bapak Ibu. Aduh, sedih sekali. Sangat menyedihkan sekali. Dan kita lihat itu banyak sekali di Amerika ini, bagaimana orang tua itu sampai waktu masuk ke rumah jompo, kepanggil anaknya, dia bilang, kasih tahu saja sama saya kalau mereka sudah tidak ada, sudah meninggal. Waduh, kita aja yang bukan keluarga dengannya sangat sedih sekali. Tapi itu adalah karena dia tidak ingat waktu kecilnya, waktu masa muda. Muda. Kemudian kita lihat ketiga, tidak mempersiapkan dana pensiun, sama seperti penelitian yang sebelumnya. Jadi waktu dana pensiun itu tinggallah meminta-minta kepada anak-anak. Jadi anak-anak lah yang bantu mereka dalam. Dan itu sangat menyedihkan ya. Jadi orang tua harus minta kepada anak ya. Kemudian baru mulai bisnis saat sudah tua. Wah, ya terlambat dan sering dia punya pandangan juga sudah tidak begitu cerdas untuk melakukan itu. Tidak bisa memikirkan secara logis ya. Justru pada waktu tua itu harus waktu yang sudah waktu untuk panen, tapi dia masih mulai bekerja terlambat ya. Kemudian penyesalan lagi yang berikutnya adalah pola hidup yang tidak sehat. Dulu sudah saya dengar ya, dibilang di obsesi hati untuk mempunyai pola hidup sehat dengan mengikuti akronim celebrations ya. Tapi saya nggak mau peduli dengan itu. Jadi sekarang tengoklah, saya sudah nggak bisa jalan, baru jalan sebentar. Sudah capek. Saya harus berhenti karena nggak kuat jantung saya. Jadi dia menyesal tidak hidupkan pola hidup. Sementara orang lainnya, temannya dan sebagainya masih bisa lari. Oke, nah sekarang 10 kita singkat saja menjadi 8 kesalahan masa muda disesali oleh orang tua. Tidak lakukan traveling selagi bisa. Ya. Jadi menyesal, wah kenapa saya tidak sempat pergi ke Israel? Kenapa saya tidak sempat untuk melihat bagaimana itu Eropa dan sebagainya. Jadi sangat nyesal. Menyesal, saat sudah tua sudah tidak bisa lagi, apalagi sekarang sudah masa COVID, sudah tidak kesulitan. Jadi menyesal. Kemudian yang kedua yang dikatakan menunda dalam berbuat baik. Ya, saya tahu itu harus berbuat baik, tapi nggak ada waktu.
Jadi saya jalan terus, tidak mau. Pokoknya kerja saja terus dan sebagainya, tidak cukup berbuat baik. Akibatnya di hari tua pikir, waduh, nggak sempat lagi. Kemudian orang-orang ya tidak lagi memperhatikan dia, sebab dia juga tidak pernah memperhatikan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga kita lihat selalu menunda ke nge-gym ya, olahraga, nggak mau dia itu. Oh, besok lah. Hujan sedikit, kalau gitu nggak usah lah. Ya. Itu kesalahan yang mereka nyesal di hari tua. Coba kalau saya sudah jalan-jalan terus, berolahraga terus setiap hari. Makanya dikatakan if you want to postpone your funeral, exercise, gerak badan. Badan. Dan gerak badan itu yang menjadi satu berkat ya. Misalnya untuk saya pribadi yang merasa senang bahwa tidak makan obat-obatan, tidak ada pakai obat tekanan darah tinggi atau kolesterol atau diabetes dan sebagainya ya. Semua pokoknya makan makanan sehat. Ya. Kemudian yang keempat, dan tidak resign dari tempat kerja yang mengerikan. Jadi mereka tahu pekerjaannya itu very highly stressful ya, tapi dia nggak mau berhenti sendiri. Dan kadang-kadang bukan yang mengerikan ini termasuk juga misalnya dia diajar untuk tidak jujur ya, untuk membohong kepada pemerintah dan sebagainya, untuk menyembunyikan pajak dan sebagainya. Padahal akhirnya ternyata itu memberikan satu akibat yang buruk ya. Jadi sebetulnya harus resign. Jadi saya punya teman ya yang katakan, wah ini sudah tidak cocok dan saya punya keyakinan, lebih bagus saya keluar saja. Jadi dia lebih senang keluar daripada misalnya tetap di dalam pekerjaan yang mempunyai risiko yang tinggi. Ya, sebab tidak jujur ya. Jadi ini memberikan mereka jadi menyesal kemudian. Ada yang menyatakan I love you pada saat ada kesempatan. Nggak usah lah bilang I love you. Pokoknya waktu masih muda sudah bilang I love you, sudahlah. Sudah tua pun nggak pernah diekspresi. Ingat apa yang kita katakan di obsesi hati dulu, bahwa cinta tanpa dinyatakan itu sama seperti tanaman tidak disiram jadi layu. Ya, jadi perlu untuk tetap menyatakan kasih sayang bukan hanya kepada pasangan kita, tetapi juga kepada anak-anak kita dan sebagainya. Satu waktu kita dapatkan bahwa mereka tidak ada lagi, atau orang tua kita sudah mendahului kita. Misalnya, kami mencintai, kami punya anak yang sudah meninggal, kami rindu untuk katakan lagi I love you, tapi sudah nggak ada kesempatan. Jadi sementara ada kesempatan, kasih say I love you. Menyatakan kesempatan itu, menyatakan perasaan kasih sayang itu kepada siapapun yang kita bersimpati atau kita cintai. Kemudian kita lihat tidak mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua sudah bilang, jangan bikin begini. Oh, nggak peduli. Saya orang muda, saya lebih tahu apa ini. Jadi dia merasa menyesal. Akibatnya, maka kalau itu tergantung pada nasihatnya. Misalnya dia disuruh untuk belajar baik-baik, tetapi dia tidak dengar nasihat orang tua. Akibatnya teman-temannya sudah jadi menteri, tetapi dia misalnya masih sederhana saja lah. Jadi semua pekerjaan memang berharga namun sering pekerjaan juga menentukan akan status hidup seseorang. Kemudian tidak menantang kemampuan diri sendiri. Artinya dia sanggup untuk mencapai sesuatu, tetapi dia mau santai saja, jadi tidak cukup berusaha. Akibatnya, tingkat status ekonominya juga biasa-biasa saja. Kemudian yang disesalkan masa muda, kalau dia sudah tua, kenapa saya nggak lakukan? Adalah, kok dulu saya suka-suka menyakiti hati teman akrab. Jadi sekarang karena saya sudah tua, teman akrab saya pun nggak mau sama dia, sebab masih disimpan-simpan di dalam hatinya. Akibatnya dia kadang-kadang hanya sendirian saja di rumah, terisolasi dan sebagainya. Baik, ada banyak sekali orang yang mengadakan penelitian. Salah satu adalah Tenzin Kiyosaki. Ini pernah dengar nama Robert Kiyosaki? Itu kan terkenal sekali bukunya, penulis Poor Dad, Rich Dad. Ini adalah saudaranya, yaitu Tenzin Kiyosaki. Dan dia menulis buku apa? The Three Regrets, Inspirational Stories and Practical Advice for Love and Forgiveness at Life's End. Jadi ini berbicara mengenai masalah penyesalan, 3 penyesalan yang umum. Jadi dia hidup bersama dengan orang-orang yang mau mati,
kira-kira akan meninggal dalam waktu 6 minggu mendatang, kira-kira apa yang mereka sesali ya. Nah, ini dia bukukan ya. Dan 3 penyesalan ini untuk mereka yang akan mau meninggal. Pertama adalah saya tidak mencapai apa yang saya mimpikan. Dulu dia bilang, oh saya mau jadi misalnya insinyur. Tapi saya nggak sampai menjadikan insinyur. Itu jadi satu penyesalan. Ya, jadi saya mau jadi dokter, tetapi waktu tingkat 4 sudah dilamar orang. Jadi Kemudian lebih halus kawin saja. Akhirnya dia tidak mencapai apa yang dia mimpikan. Ya, jadi itu menjadi satu penyesalan pada saat seorang waktu akan meninggal. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kasih kepada orang lain. Artinya tidak memberikan kesempatan. Terlalu fokus dalam pekerjaannya, tapi tidak seimbang ya. Bisnis terus ya. Pokoknya mencapai karir. Padahal anak-anak makin lama makin besar akhirnya terpisah daripada orang tua, tidak lagi merasakan kasih sayang daripada orang tua itu. Ya, kemudian yang ketiga, saya tidak memaafkan. Ini yang Pak, ada orang yang sudah mau meninggal pun orang tuanya, tolonglah maafkan satu sama lain. Dia bilang, tidak, saya tidak memaaf. Itulah sebabnya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita ajarkan. Prinsip Alkitab mengatakan kita harus memaafkan 70 kali 7. Kalau enggak, jadi penyesalan terbesar pada saat orang itu sudah mau mati ya. Menghujung hidupnya, dia merasa dia lupa bahwa kuasa pengampunan adalah pemberian kepada Anda sendiri. Tuhan sudah mengampuni kita banyak kali kesalahan, tapi Tuhan mau mengampuni. Kok kita ini enggak mau mengampuni orang lain? Dan kita sendiri mengetahui bahwa mengampuni orang lain itu justru berguna untuk kita sendiri. Kita akan lebih sehat, umur panjang kalau kita adalah orang yang tidak punya musuh. Kita siap untuk mengampuni. Nah, ini adalah satu hal yang banyak disesatkan orang pada saat mau meninggal. Aduh, ya saya tidak minta maaf dulu, saya tidak memaafkan. Jadi Kiyosaki sebutkan kalau Anda hanya sebulan lagi hidup, siapa yang adakan telepon? Yaitu untuk minta maaf ya, atau untuk tunjukkan bahwa Anda mengasihi mereka. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, itu adalah salah satu penelitian daripada Kiyosaki. Kemudian ada seorang yang bernama Carl Pillemer, ya seorang dokter menginterview 1.500 orang ya yang di atas 65 tahun. Inilah yang di Cornell University. Dari Cornell University, dan dia tuliskan dalam bukunya. Anda bisa lihat di dalam kita punya PowerPoint ini, dia bukunya 30 Lessons for Living, Tried and True Advice from the Wisest American. Jadi betul-betul ini pelajaran. Tapi kita ambil hanya kita ambil 8 saja dari 30 itu ya. Yang pertama kita sudah sempat kita sebutkan juga tadi, yaitu tidak cukup hati-hati saat memilih teman hidup. Kenapa saat teman hidup? Bukan hanya sementara, puluhan tahun mendatang. Oleh sebab salah pilih, kemudian penyesalan demi penyesalan. Kenapa saya tidak menikah? Saya lihat hanya cantiknya saja, padahal kecantikannya makin lama makin pudar, makin mengkerut, makin mengkerut. Tetapi sifatnya itu tetap judes ya. Sampai saya punya masa depan ya penuh dengan penyesalan dan sebagainya. Jadi kepada generasi orang muda ya yang masih single di sini, kami ingin ingatkan ya hati-hati saat memilih teman hidup. Makanya sudah kami katakan di dalam obsesi hati sebelumnya, bahwa bila mana kita mau mencari teman hidup, hanya Tuhan saja yang dapat melihat hati orang. Kita lihat dari luar, tapi kita nggak bisa lihat hatinya. Tapi Tuhan bisa lihat. Makanya kita perlu berdoa. Berdoa itu 2 kali lipat daripada biasanya, sebab kita hanya Tuhan saja yang bisa memimpin. Kemudian tidak menyelesaikan masalah keluarga secara dini. Kita selalu pernah kita sebutkan bahwa semua masalah supaya diselesaikan sebelum matahari terbenam. Tetapi tidak diselesaikan secara dini, apa yang terjadi? Misalnya dengan mertua ataupun dengan menantu atau dengan ipar dan sebagainya, akhirnya jadi renggang. Dan itu sampai di hari tua tidak ngomong satu sama lain. Maka itu menjadi satu penyesalan. Kemudian yang ketiga, kita lihat mengenyampingkan apa yang Anda rasakan. Jadi Anda rasa sebetulnya
menyukai kepada sesuatu, tetapi itu tidak penting. Kemudian sebetulnya Anda sayang kepada anak, tetapi oleh sebab sibuk, tidak diperhatikan. Jadi Anda kesampingkan daripada perasaan yang Anda itu, dan ini menimbulkan suatu penyesalan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, tidak cukup mengadakan perjalanan. Kita sudah singgung tadi. Iya, tidak ada waktu untuknya. Makanya kita akhirnya pensiun lebih cepat supaya bisa jalan sama-sama. Seperti tadinya, satu ke timur, satu ke barat, jadi nggak ada perjalanan bersama-sama. Punya lebih banyak waktu untuk bersama-sama. Ya. Sekarang kan sudah pensiun, sudah senang bisa jalan sama-sama. Oke, menggunakan terlalu banyak waktu untuk cemas. Selalu cemas, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Ya, anak-anak, kalau misalnya dia disekolahkan di sekolah yang berlatar belakang agama, nanti dia punya masa depan tidak gemilang. Jadi masuk saja ke sekolah yang lebih terkenal. Tetapi kerohaniannya merosot. Sampai waktu tua, akhirnya justru sama sekali tidak mau ke gereja. Ya, kita ada teman-teman kita yang kayak begitu. Ya. Kemudian tidak cukup jujur. Kadang-kadang soal kecil tidak jujur, kemudian ternyata bahwa itu menentukan dia punya masa depan. Bosnya lihat, ini tidak jujur, maka dia tidak pernah naik pangkat misalnya, dan sebagainya. Ya, tidak cukup ambil kesempatan untuk memilih karir. Ya, sebetulnya karir itu adalah satu hal yang sangat penting, tetapi oleh sebab dia pikir misalnya, ini sebetulnya saya senang sekolah, dan saya ini punya pilihan adalah untuk misalnya menjadi dokter ataupun mempunyai satu jabatan yang baik. Tetapi oleh sebab tergoda kepada seorang wanita ataupun seorang pria, kawin cepat, kemudian lupa kepada karir. Jadi akhirnya apa sajalah yang jadi. Akhirnya dia bekerja misalnya sebagai pelayan di Walmart atau di supermarket dan sebagainya. Kenapa? Sebab tujuan semula yang dia inginkan itu dia tidak capai, oleh sebab sudah sempat punya anak. Ya, kemudian yang ketiga, tidak peduli kepada kesehatan tubuh. Ini yang sering sekali menjadi penyesalan. Sebab kalau tidak kita jaga tubuh kita itu bagaimanapun kita harus menyabit apa yang kita tuai. Dan kita sudah singgung ini berulang-ulang. Baik, catatan daripada Bonnie Ware. Dia ada seorang perawat daripada di Australia. Dan dia artinya merawat pasien yang akan meninggal di dalam waktu 12 minggu terakhir dari kehidupan mereka. Dia bekerja di situ. Jadi sambil dia merawat, dia lihat ini orang, sudah mau meninggal. Lalu dia tulis di dalam blognya. Apa yang mereka sesali. Jadi ditanya satu-satu. Jadi dia tulis, dan di blog itu ditulis, dia punya title adalah Inspiration and Child. Dan orang banyak sekali memberikan komentar-komentar dalam blog ini. Akhirnya apa inspirasi yang dia tuliskan dalam blog itu dia taruh dalam satu buku, dan Anda bisa lihat di dalam PowerPoint ini dia bilang the top 5 regrets of the dying. 5 penyesalan orang-orang yang dia lihat selagi dia merawat itu. Orang-orang yang merasa sedih karena sudah mau meninggal. Ini dying yang mau meninggal. Proses untuk mati, sudah mau mati. Apa yang mereka sesalkan? Dan inilah dia. Satu. Saya harap saya punya keberanian untuk hidup seperti yang saya inginkan, bukan seperti yang orang harapkan dari saya. Jadi dia mau menjadi insinyur, misalnya insinyur pertanian. Tapi orang tuanya atau saudara-saudaranya, kamu harus jadi dokter. Saya pernah dengarkan 5 tahun tingkat 1 kedokteran nggak naik-naik karena orang tua paksa untuk dia menjadi dokter. Dia tidak berminat. Dia tidak mau. Tetapi ada juga seorang yang sesudah dia ikuti saja orang tuanya. Sesudah dia tamat, ini dikasih diploma. Dia kasih diplomanya sama papanya. Ini tamat, sudah dokter saya. Tapi dia jadi businessman. Dan sebagainya. Tapi ini yang saya lihat, yang ini yang sudah 5 tahun tidak tamat-tamat, akhirnya dia pindah menjadi insinyur, ambil pertanian. Dalam 5 tahun sudah jadi insinyur. Jadi dia tidak ada punya keberanian untuk hidup
ya seperti apa yang dia inginkan. Dia harus katakan, Papa, Mama, saya ingin untuk menjadi ini. Saya senang menjadi insinyur pertanian supaya saya bisa menambahkan kualitas daripada tumbuh-tumbuhan untuk disebarkan. Itu kan juga suatu perkara yang bagus ya. Jadi ini menyesal mereka. Oke, saya harap saya tidak bekerja terlalu banyak. Workaholic. Kerja terus dan sebagainya, dan ternyata ya dia punya kesehatan terganggu saat kerja terlalu banyak, tidak cukup istirahat, rumah tangganya juga berantakan, misal dia tidak cukup waktu dengan keluarga, kemudian secara kerohanian juga merosot, terlalu banyak bekerja. Ya. Itulah sebabnya kita perlu satu hal yang seimbang dalam kegiatan kita, balance. Balance dalam semua. Ingat celebrations ya, temperance, yaitu segala sesuatu yang baik, kita juga jangan terlalu banyak ya. Nah, kerja itu baik, tapi kalau terlalu banyak kerja itu nggak baik ya. Jadi harus selalu seimbang. Kemudian yang ketiga dia bilang, saya harapkan saya punya keberanian untuk menyatakan perasaan saya. Sering mereka pendem-pendem perasaannya, jadi nggak kasih tahu apa yang dia rasa itu tidak benar. Iya. Kemudian saya harap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Ya. Ini kembali kepada usia, lebih kurang dia akan meninggal dalam waktu sekitar 12 minggu mendatang. Ya. Jadi tidak ada teman yang telepon, tidak ada lagi teman yang WA, kirim WA dan sebagainya. Jadi dia menyesal, teman-teman dulu dia tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Sebetulnya harus tetap berhubungan, kawan baik dan sebagainya. Ya. Kemudian saya harapkan saya telah membuat diri saya lebih berbahagia. Yaitu dengan apa? Dengan keluarga, ya, dengan anak-anak dan sebagainya. Coba bayangkan, orang sedang tinggal di rumah jompo, tidak dapat kunjungan, ya, tidak dapat kunjungan dari anak-anaknya, ya, ataupun cucu-cucunya, ya, itu membuat dia satu hal yang menyedihkan sekali. Ya. Saya baru saja terima ini. Teman saya juga, teman SMA dari Singapura. Waduh, dia bilang, kalau saja saya punya anak-anak mau ketemu sama saya. Padahal tinggalnya di rumah jompo yang bagus, yang diladeni dan apa, tapi tetap merasa dirinya itu tidak berbahagia karena tidak ada mempunyai waktu dengan anak-anaknya waktu masa muda, dan jadi anak-anaknya juga tidak memberikan waktu kepada dia sekarang ini. Sedih. Oke. Kemudian ada 12 penyesalan dari orang yang mau meninggal. Ini adalah dari Karl Hotz. Ya, kita akan bicarakan satu persatu ya. Saya harap saya tidak bandingkan diri saya dengan orang lain. Ini yang selalu kita harus perhatikan. Masing-masing orang mempunyai potensi. Ada orang yang bisa menjadi insinyur, ada orang yang bisa menjadi guru, ada orang yang bisa menjadi pendeta, ada orang yang bisa jadi dokter, menjadi perawat dan sebagainya. Jadi kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya. Masing-masing itu kan berbeda. Ada orang yang bagus untuk sport, tetapi mungkin secara pelajaran tidak bagus, tetapi mungkin dia bisa bagus untuk sport ataupun untuk musik dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh membandingkan, tetapi lihatlah potensi yang dimiliki oleh kita sendiri ataupun anak-anak kita. Yang berikut. Saya harap saya sudah ambil keputusan mulai dari kepala lebih dahulu. Ya, maksudnya otaknya. Use your brain. Bukan perasaan. Bukan perasaan. Jadi kita harus diajar untuk mengambil keputusan dengan bijaksana dari kita punya frontal lobe. Ya, kita punya pertimbangannya yang baik. Ya. Yang ketiga, saya harap saya tidak akan hanya ikuti yang didiktekan orang lain. Kamu harus bikin begini ya. Padahal dia tidak senang kan itu. Tidak senang. Tapi akhirnya dia ikutin. Aduh, kalau itu banyak sekali kita bilang. Ada yang bapaknya mau dia untuk jadi lawyer ya, untuk menjadi sarjana hukum, artinya pengacara. Dia suka. Tapi dia kelarkan dari bilang karena didiktekan oleh orang tua. Jadi dia bilang, sudah tamat. Nah ini saya sudah sarjana. Saya sudah jadi seorang lawyer, tapi nggak mau, dia mau kerja di bagian dalam bidang yang lain. Jadi ingat itu, jangan kita ikuti yang didiktekan. So, masing-masing mempunyai talenta, dan kita semua bisa bekerja sebagai satu unit ya. Nggak ada yang pekerjaan yang boleh dikatakan jelek atau enggak ya, tapi itu bisa sama-sama kita perkembangkan. Oke, kemudian saya harap saya tidak menunggu dan berkata,
saya akan mulai besok. Prokrastinasi. Jadi apa yang terjadi ialah bahwa besok lah. Jadi mau olahraga, besok lah ya. Mau belajar, Tomorrow never comes. Ya. Jadi tetapi oleh saya menunggu besok dan sebagainya, akhirnya tidak pernah terjadi. Tiba-tiba karena wah sudah 60 tahun umurnya. Sudah sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya olahraga adalah baik, jangan tunggu hari esok, hari ini olahraga. Ya. Malahan dikatakan, kita sudah bicarakan dahulu bagaimana olahraga is the single predictor for longevity. Jadi satu-satunya faktor yang menentukan bahwa Anda dapat hidup panjang kalau Anda berolahraga. Itu kasarnya seperti kalau kamu berolahraga enggak. Oh, cepat mati ini artinya. Ya. Jadi kita ingat, jangan kita procrastinate. Besok, tomorrow will never come. Mulai. Soal apa saja. Apa saja pun. Soal belajar atau soal melakukan pekerjaan dan sebagainya ya. Jangan tunggu-tunggu ya. Yeah. Oke. Saya harap saya sudah ambil kesempatan yang ada dan banyak orang yang melupakan ataupun tidak menyanyiakan kesempatan yang ada ya. Dan kadang-kadang kesempatan itu tidak selamanya ada. Iya. Kemudian yang keenam kita lihat, saya harapkan saya lebih gigih dalam belajar, gigih dalam ini. Jadi dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Kalau jual buku, jangan ada orang sudah jual buku sebentar, mau makan es krim dulu, jangan dulu. Tapi jual buku sampai laku dulu baru. Jadi gigih ya. Oke, saya harap saya sudah sampaikan kepada orang lain, saya sangat mencintai mereka. Dan kembali sudah kita sebutkan tadi bahwa kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita harus sampaikan. Ya. Jangan tunggu di mana orang tersebut sudah meninggal ataupun misalnya kita sudah tidak bisa lagi untuk bergerak. Ya, saya ingat waktu itu kan kami ada banyak orang yang memuji Andrew, anak kami. Ya, nah, jangan kasih tahu sama dia, nanti dia jadi besar kepala. Oh tidak, saya kalau ada orang yang memuji dia atas dia punya prestasi, saya selalu katakan, Andrew, orang ini bilang kamu bagus sekali kerjanya kayak gini ya, puji Tuhan sudah diberikan berkat. Jadi sekarang saya tidak ada penyesalan, sebab sewaktu dia masih hidup, saya sudah sampaikan semua orang. Tapi tidak tahu ada orang katanya, nanti beras kepala. Besar kepalanya. No, sampaikan kepada orang apa yang yang orang katakan untuk memboost up dia punya spirit. Ya. Saya harap saya merasa puas dengan apa yang ada. Contented. Ini sangat penting sekali. Banyak orang yang tidak merasa puas. Oleh sebab tidak merasa puas, misalnya kita ambil contoh televisi, ya, mulai dengan misalnya 60 inci, harus yang 80 inci yang luar biasa, yang besar sekali. Tetapi uangnya belum ada, ya. Jadi, maka harus bayar kredit, artinya harus bayar lebih mahal dan sebagainya. Kepuasan, itu adalah satu perkara yang kita harus ingat dan kita harus berterima kasih dengan apa yang ada. Nanti bulan depan kita akan ada satu judul pembahasan tentang bersyukur dalam segala sesuatu. Ya, so itu bulan November adalah bulan Thanksgiving. Bersyukur. Oke. Kemudian saya harap saya sudah memelihara tubuh saya dengan lebih baik. Ini sudah sering-sering dikatakan bahwa kalau sudah mau meninggal itu dia bilang, aduh, kalaulah saya sudah dengar apa yang atau saya sudah biasa ajarkan tapi saya hidupkan itu, wah alangkah senang ini. Terus yang ke-10, saya harap saya sudah mendengar nasihat orang lain dengan lebih baik. Kita sudah singgung tadi juga mengenai masalah ini, mendengar nasihat. Saya harap saya tidak memelihara perasaan dendam. Ada orang yang sampai ada soal kecil sebetulnya marah dan sudah beberapa tahun tidak ngomong. Ya, itu ingat, kalau kita musuh sama orang, kemanapun kita pergi, itu dia ada subconscious association. Jadi kita nggak mau lihat dia, kita nggak mau lihat mertuanya, kita nggak mau lihat orang tuanya, anaknya pun kita benci. Jadi mau pergi ke kantor yang sebenarnya bisa lewat rumahnya itu shortcut ya, tapi karena ada dia saya dendam, saya pergi keliling supaya saya tidak lewat rumah. Jadi itu merasa dendam itu membuat kita jadi hamba. Dan kita merugi sendiri. Kesehatan kita terganggu, umur kita, kebahagiaan kita terganggu, mau makan juga tidak ada nafsu makan, mau tidur juga susah untuk tidur, hanya usah dendam kepada orang yang tertentu.
rugi sendiri. Iya. Ya. Jadi makanya Alkitab, kalau kita ikut prinsip Alkitab itu sangat baik sekali. Mengampuni orang itu 70 kali 7, 490 kali. Kenapa? Itu adalah unlimited forgiveness. Dan kita mengampuni dan melupakan. Lupakan. Ya. Saya harap saya telah mengadakan lebih banyak perjalanan. Ini kembali yang kita sudah singgung ya. Jadi kalau mau ikut pergi ke Borobudur atau ke Bali, ya, sama-sama. Ya, sekarang sudah terbuka katanya Bali. Iya, sudah senang katanya kita bisa buka turisme. Tapi bukan untuk kita karena kita masih di karantina lagi. Waduh, payah. Oke, saya harap lebih banyak tertawa. Ya, kita sudah bahas tentang humor dalam keluarga. Satu hari tanpa tertawa adalah hari yang wasted. Yaitu yang terbuang, yang percuma. Jadi kita harus banyak ketawa. Dalam keluarga ya. Sangat penting sekali dan ini menyebabkan apa? Endorfin, jadi kita kuat, kita lebih sehat, lebih mempunyai umur panjang dan juga tidak pikun. Sebab kita sudah pelajari bahwa kepikunan banyak terjadi oleh sebab kurang ketawa, kurang humor. Ya. Kemudian kita lihat nomor 14 ya, saya harap saya tinggalkan pekerjaan di tempat kerja. Banyak orang sudah kerja berat di office, pulang dia bawa barang-barangnya, dia kerja lagi di rumah, sehingga akhirnya di rumah pun tidak mempunyai waktu dengan keluarga. Dengan anak-anak dan sebagainya. Anak-anak mau tanya pelajaran, wah sama mama saja dan sebagainya. Oh, Bapak repot dan sebagainya. Sebetulnya pekerjaan di kantor harus ditinggalkan di kantor. Nah, ini untuk anak-anak muda yang mendengarkan ini obsesi hati, ingatlah supaya jangan ada penyesalan di hari tua. Jangan dibawa pekerjaan dari tempat kerja ke rumah. Oke, saya harapkan saya selalu berhubungan dengan teman. Ya. Teman penting di mana kita bisa saling berbagi, membagikan kebahagiaan dan sebagainya, saling menguatkan satu sama lain. Dan baik. 16, saya harap saya lebih menyadari dunia nyata di sekitar saya. Kadang-kadang begitu fokus sampai dia tidak tahu realitas apa yang terjadi di sekitarnya itu. Oke, saya harap mempunyai keyakinan yang lebih besar terhadap diri saya. Sebetulnya dia sanggup, tetapi nggak bisa, ya orang lain lah, ya. Jadi oleh sebab merasa diri rendah, ya, dia tidak cukup berusaha. Jadi dia punya nilai diri, ya, rendah. Okay. Orang tua mempunyai peranan penting sekali untuk mengatakan, ya, you can do it, ya. Anda kita kasih bisa semangat kepada anak-anak itu supaya dia bisa mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri dengan pertolongan Tuhan bisa mencapai suatu kesuksesan. Kemudian saya harap saya mempercayai intuisi saya. What is our intuition? Jadi intuisi dan apalagi wanita mempunyai intuisi dan kita harus dengar bagaimana intuisi daripada seorang istri. Ya, kita kalau misalnya istri kan harus berhati-hati tentang investment ini ya. Jadi lebih bagus itu dengar ya. Kenapa? Sebab wanita sering mempunyai apa yang disebut indera yang keenam. Intuisi. Saya harap saya pergi ke lingkungan yang lebih baik ya. Nah, hidup dalam lingkungan yang baik itu sangat penting sekali. Sebab anak-anak dan sebagainya tergantung kepada lingkungannya. Walaupun ada juga orang-orang yang mempunyai apa yang disebut resilience. Ya. Biarpun dia di antara orang-orang yang jahat, orang yang nakal, tapi dia ada resiliensi untuk menjadi orang yang baik. Oleh saat dia kedekatan dengan satu orang atau dengan orang tua dan sebagainya. Hanya perlu satu orang saja. Iya. Kalau ada satu orang yang memperhatikan orang itu, anak itu, biarpun dia dalam keadaan, dalam suasana yang jelek, dia masih bisa berhasil. Itu studi daripada resiliensi. Saya harap saya sudah menjalani jalan yang saya rencanakan dengan benar. Jadi betapa sering kita sudah rencanakan, tetapi akhirnya dia menyimpang daripada rencana yang semula. Nah, bagaimana untuk mati dengan nyaman? Dengan baik. Ini berbicara mengenai masalah orang yang betul-betul mati. Ya, artinya senanglah. Dia mati dengan senang. Ada 8 perkara yang kita harus ingat. Yang pertama, pengalaman sakit sedikit mungkin. Jadi arti maksudnya sehat ya, supaya kalau bisa jangan sampai menderita.
Kalau aduh stroke itu, aduh sedih Iya, sekali. ada orang yang 1, 2 atau sampai ada yang sampai 15 tahun di tempat tidur Iya. ya. Kita pernah dengar juga seorang ibu katakan, aduh kalau nggak ini ingat sumpah perkawinan saya sudah tinggalkan ini, suami saya sudah stroke dan kemudian suami saya ini jadi pemarah dan sebagainya. Jadi kalau bisa berusaha supaya seminimal mungkin kita sakitnya. Jadi itu tergantung pada pola hidup. Ya. Jadi pengalaman sakit sedikit mungkin. Kemudian menyadari telah menyelesaikan sengketa. Ya. Kalau Anda punya musuh berada di tempat tidur Aduh, dan susah. mau mati, kemudian Anda ingat-ingat, wah bahaya. Itulah sebabnya ya jangan segan untuk katakan, I I love you, thank you, I forgive you, please forgive me, mohon maafkan saya. Ya, jadi semua sengketa sudah selesai, maka kita akan mati dengan nyaman. Ya, makanya kita sebagai orang tua, ya kalau para permisa, Anda adalah orang tua dari anak-anak yang kecil. Dari kecil kita harus ajar. Harus tahu bilang sorry kepada saudara-saudaranya. Kalau enggak, time out, keluar. Iya. Kasih dia time out aja biar dia mengerti. Dia masih kecil ya. Distrap, tapi jangan pukul. Karena kita ingat kalau kita pukul itu menyebabkan maka timbulnya merasa penderitaan sebab karena sakit kan kalau dipukul. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh, tapi kita harus ajar anak itu untuk mengampuni. Ya, oke. Merasa puas semua harapan masih ada sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ya. Jadi kalau orang nggak mau mati masih tetap mempunyai suatu harapan, itu adalah satu perkara yang menyenangkan sekali. Bahwa ada harapan untuk hidup kekal, ada harapan bahwa anak-anak akan tetap mengasihi. Itu semua akan memberikan sukacita dan boleh mati dengan perasaan nyaman. Ya. Terus kemudian mengulangi kehidupan untuk mendapatkan arti. Ya. Jadi sementara artinya dia review ya, waduh senang sekali dulu waktu selesai sekolah, waktu bahagianya waktu honeymoon dulu ya, bagaimana anak-anak waktu masih kecil ya, kemudian sampai sekarang tetap mereka mengasihi kita. Itu mengulangi akan kehidupan yang penuh dengan arti, itu memberikan satu perasaan mati yang nyaman. Ya. Telah menyelesaikan kendala kepada orang yang dipercayai, seorang yang punya komitmen agar segala sesuatu dibuat seperti yang diharapkan. Ini sudah mau meninggal, biarlah segala sesuatu diurus oleh ini. Jadi dia enak meninggalnya itu ya, nyaman. Supaya tetap proyek itu, misalnya kami mempunyai yayasan, ya yayasan yang mengelola panti asuhan. Nah, sudah ada regenerasi, ya. Jadi generasi muda akan tetap meneruskan kita punya proyek, walaupun kita sudah meninggal, mati sekalipun ya. Jadi sumber-sumber dana yang datang dan sebagainya, ya bagaimana supaya proyek panti asuhan itu berjalan dengan baik. Ini satu hal yang perlu kita ingat. Jadi segala masalah kita sudah selesaikan sebelum kita mati. Banyak orang yang mengatakan, oh saya nggak mau gitu. Kalau saya tinggalkan perusahaan itu, maunya perusahaan itu pahit, ya. Baru dikatakan saya ini hebat. Nggak bisa begitu. Dan kalau kita mengajari, saya katakan, oke, saya harus teruskan ini, harus ada yang dididik supaya kalau saya keluar orang ini bisa meneruskan ini. Jadi ingatlah ini, jangan ada perasaan untuk meninggikan diri aja sendiri. Ya. Oke, kita lihat waktu, maka kita akan bicara dengan lebih cepat, terlindung dari proses yang tidak diperlukan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan. Kalau sesuatu perkara yang tidak menguntungkan, ya kita tinggalkan. Ya. Bisa ambil keputusan sehubungan dengan masalah sosial pada saat akan mati. Ya. Jadi artinya hubungan dengan sosial, apakah ada sesuatu yang masih sakit hati dengan satu orang? Ya, selesaikan sebenarnya. Ya. Adanya jaminan keselamatan penuh damai sebab adanya pengharapan. Ini penting sekali. Sebab kita tahu bahwa kita hanya meninggal itu hanya sebagai tidur, ya. Dan begitu kita buka mata, disitulah kedatangan Kristus yang kedua. Jadi kita mempunyai Yesus dalam hati, maka waktu meninggal dengan penuh rasa damai. Besok kita mempunyai juru selamat. Jadi pengharapan keselamatan sehingga kita tidak merasa takut sama sekali. Baik, bagaimana agar bahagia di usia senja kalau begitu sekarang? Kita coba lihat secara positif. Tadi kan dari segi penyesalan dan sebagainya.
Nah, ambil intisari kesimpulan ini 10 hal yang kita mau ingin katakan. Pertama, percaya pada Tuhan agar menghadapi hari esok tanpa merasa gentar. Tidak ada yang kita harus takuti oleh sebab kita percaya pada Tuhan. Ingat ayatnya yang dibacakan oleh Leo, Tuhan akan memimpin kita sampai umur tua, ya. Iya. Memilih teman hidup dengan hati-hati sebab pasangan Anda adalah mitra dalam perjalanan ke surga yang dapat mendorong Anda encourage one another heavenward. Kemudian memilih teman hidup dengan hati-hati sebab pasangan Anda adalah mitra dalam perjalanan ke surga. Jadi anak-anak generasi muda, pilih dengan baik-baik. Berdoa banyak ya, supaya jangan dipengaruhi oleh emosi sehingga ya masa senja adalah masa yang membahagiakan. Oke. Yang berikut, mempunyai hidup yang dipimpin Tuhan termasuk dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya. Dan salah satu keputusan yang penting dalam hidup adalah keputusan untuk berkeluarga. Berkeluarga, memutuskan tentang pekerjaan, 3 pilihan yang sangat penting. Pilihan akan Tuhan, pilihan akan pekerjaan hidup, dan juga teman hidup. Ya. Kemudian banyak pilihan-pilihan yang lain. Kita harus dipimpin oleh Tuhan. Ya, kemudian keempat kita lihat menghidupkan pola hidup sehat hingga tetap sehat sampai di usia senja. Ada orang yang sudah tua, dia lagi bersih-bersihkan, dia punya kaca, jendela, terus akhirnya jam 12 dia bilang kan, aduh saya sudah rasa capek, saya mau tidur. Nah saya rasa waktu saya sudah tiba sekarang untuk untuk tidur. Dia tutup mata terus dia tidur. Aduh enak sekali. Meninggal itu mati yang enak. Enak sekali, nyaman sekali. Jadi itu penting sekali dan pola hidup sangat penting untuk itu. Kemudian mempunyai keseimbangan antara pekerjaan, waktu dan keluarga dan Tuhan. Jadi apa artinya adiksi ya? Adiksi adalah kalau kita menekankan kepada satu kegiatan dan melupakan dan mengorbankan akan kegiatan yang lain. Jadi adiksi bukan hanya soal narkoba, tetapi adiksi pekerjaan ya. Adiksi shopping, shopaholic dan sebagainya. Itu juga adiksi. Jadi kita harus ingat itu supaya ada keseimbangan daripada kesemuanya. Oke, kemudian mempunyai tabungan hingga tidak membebani orang lain di hari senja. Ingat ya, sudah kita bicarakan tadi mengenai investasi, mempunyai ada saving ya, itu supaya tidak membebani bukan orang lain tapi anak-anak ya. Oke. Kemudian kita lihat tetap mengasihi anggota keluarga. Siapapun itu ya, ipar atau mertua dan sebagainya tetap harus dikasih, apalagi anggota keluarga langsung. Kemudian tetap memelihara hubungan baik dengan teman, supaya jangan meninggal sendirian. Ada teman yang bisa, ya waktu dalam keadaan sakit, bercerita, mengingatkan masa lalu, ya bernostalgia, itu penting sekali. Buat segala kegiatan sebaik-baiknya, ingat waktu berlalu tidak pernah kembali. Jadi apapun yang Anda buat, itu harus buat dengan sebaik-baiknya, supaya Anda jangan menyesal. Giat dalam berbagai kegiatan pelayanan yang menyenangkan hingga kebahagiaan terus dapat dinikmati. Ya, jadi kita melayani orang itu adalah sesuatu yang bukan menguntungkan kepada orang yang menerima pelayanan kita, tapi juga menguntungkan kepada kita yang memberikan pelayanan. Iya, makanya kita jangan berhenti ya. Tapi tetap ya sebagai relawan ini menyediakan pembicaraan obsesi hadir ini sudah yang ke-71 ya. Iya. Dan juga banyak juga kan kegiatan-kegiatan yang lain yang kami buat ya, dan kita tetap giat dalam kegiatan itu dengan senang hati sebagai relawan ya, dengan tidak mengharapkan imbalan sama sekali, tetapi sukacita, tetapi itu menolong kami sendiri juga untuk tetap sehat ya, dan juga tidak pikun. Oke. Jadi ingat Pengkhotbah 9:9. Nyatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi hidup kita itu adalah sia-sia dalam arti sementara dan sebagainya, tetapi kita harus nikmati itu hidup ya. Nikmati kapan? Sekarang ini, jangan tunggu besok ya. Nikmati hari ini juga kan.
kehidupan itu, ya. Kemudian Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka ini tanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wah, saya senang sekali ini pada masa tua pun masih berbuah. Iya. Jadi kita harapkan tetap menjadi berkat di segala usia, ya, tidak menjadi beban untuk orang lain, tetapi selalu siap untuk berbagi, ya, menolong orang lain, kemudian menyampaikan akan ilmu pengetahuan, maka kita akan bertumbuh dan kita adalah orang yang berbahagia sampai di usia senja. Ya. Tidak ada penyesalan. Jadi tidak ada penyesalan dalam kehidupan. Itulah yang kita rindukan supaya bahagia di usia senja. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya yang bagus sekali ya, bukan hanya menarik ya. Khususnya buat kita nih berdua, kita kan usianya sudah hampir mendekati senja. Dan sekarang kita ini bersyukur kepada Tuhan kita dapat tips nih malam ini ya. Jadi bukan hanya untuk pemirsa yang ada di rumah, tapi kami berdua juga mendapatkan tips bagaimana agar bahagia di usia senja ya. Di antaranya katanya harus olahraga. Nih saya juga udah karena COVID jarang olahraga nih. Yang berikutnya saya ikut tadi, jangan lupakan teman, bener. Kalau kita nggak punya teman, nanti kalau kita meninggal yang datang siapa? Kita pun nggak tahu juga ya, betul ya. Dan juga banyak hal lagi, dikatakan juga tadi apa? Jangan stres karena pekerjaan, banyak tipsnya ya. Jadi apabila saudara yang tadi sempat terlewat pembahasan pada malam hari ini dan tidak mengikutinya dari pertama, saudara bisa masuk ke YouTube channelnya Hope Channel Indonesia dan ke Obsesi Hati ya, dan bisa melihat siaran ulangnya daripada pembahasan pada malam hari ini karena sangat bagus sekali ya. Kembali diingatkan kepada para pemirsa, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimnya melalui chat di akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Sudah tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi dan pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita akan mengikuti yang satu ini. Diriku hanya datang bersujud kepadamu, Tuhan. Diriku hanya datang berserah kepadamu, Tuhan. Rancangan terbaik bagi kehidupanku, oleh karena kasih-Mu ku dapat memuji-Mu, Tuhan. Diriku
buat rancangan terbaik bagi kehidupanku. Oleh karena kasih-Mu ku dapat memuji-Mu, Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ku dapat memuji-Mu, Tuhan. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kita bawakan untuk dijawab oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, wah bagus sekali pembahasannya ini. Sayang saya sudah lebih setengah abad di usia 60-an sekarang. Jadi nasihat apa untuk saya agar bisa menikmati sedikit kebahagiaan itu walaupun terlambat? Terima kasih Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Silakan Pendeta dan Ibu. Belum terlambat. Ini satu pertanyaan yang baik dan saya percaya bahwa prinsip-prinsip yang yang disebutkan tadi masih bisa berlaku. Jadi kalau Anda mengasihi seorang anggota keluarga menyatakan kasih sayang, kemudian Anda tetap mempunyai hubungan dengan teman yang boleh ya saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Anda boleh menabung, ya berapapun sudah income daripada seseorang, walaupun income itu kecil, tetap harus disisihkan untuk tabungan. Itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian kalau Anda punya kerinduan untuk mengadakan suatu perjalanan, ya lakukanlah suatu perjalanan. Ada tempat-tempat yang Anda ingin untuk kunjungi, ya Anda boleh tetap kunjungi sehingga tidak menyesal di hari tua. Ya. Kemudian tidak pernah terlambat. Ada Hulda Crooks itu, dia umur 65 tahun baru dia mulai belajar untuk exercise, ya, dan akhirnya dia hidup sampai 90 tahun lebih. Ya, dan sampai begitu hebat sampai dibikin bukit dekat Loma Linda, California, ada bukit Hulda Crook. Ya. Jadi dia baru saja mulai jalan, sudah 65 tahun. Sudah 65 tahun. So itu never too late. Ya, kami tuliskan dalam kami punya buku olahraga sumber kesehatan yang sekarang sedang direvisi untuk diterbitkan kembali. Oke, jadi prinsip-prinsip pelihara kesehatan, ya artinya pola hidup sehat, kemudian menabung, mengasihi, hubungan sosial, kemudian juga berusaha dalam investasi pun, tetapi dalam usia 60 tahun investasinya janganlah investasi yang jangka panjang atau yang mempunyai riski, ya artinya yang berisiko tinggi. Ya. Umumnya investasi yang bisa Anda dapat dengan hasil yang mungkin lebih kecil, ya. Tapi terus menetes. Tetapi resikonya lebih kecil. Ya. Dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Pensiun dini, tapi nggak ada simpanan duit. Bagaimana? Ini Pendeta dan Pendeta. Silakan untuk jawabnya. Oke, kalau misalnya belum ada simpanan, belum siap untuk pensiun dini, ya. Orang kenapa pensiun dini? Ya salah satu oleh sebab sudah ada simpanan, sudah ada tabungan. Jadi supaya tetap ada income, ya, walaupun sudah pensiun. Oke, jadi usahakan supaya Anda pada saat pensiun itu mempunyai sumber income. Ya, kalau mereka yang di Amerika Serikat itu ada apa yang disebut Social Security, ya. Tetapi itu penting, tetapi perlu ada juga pensiun yang lain. Misalnya kami ada pensiun dari gereja, ya, artinya dari organisasi di mana kami pernah bekerja untuk 44 tahun, Catherine 36 tahun, jadi kami kerja 80 tahun untuk kami. Jadi ada pensiun walaupun tidak besar.
Namun ada social security itu santunan dari pemerintah yang sebetulnya adalah uang yang kami pernah tabung pada saat kami masih bekerja. Di samping itu ada lagi mungkin investasi-investasi yang lain yang Anda harus pikirkan. Jadi Anda harapkan bahwa kalau Anda itu masuk dalam usia pensiun, akan ada sumber-sumber income, ya, sumber-sumber income yang dapat ikut menopang kehidupan Anda atau untuk bantu proyek-proyek yang Anda mau gunakan untuk kemanusiaan. Misalnya, kami ada income dari penulisan buku, tetapi kami katakan itu bukan, biarlah langsung dikirim ke Universitas Advent Indonesia untuk menolong mereka yang bersekolah, yang berkuliah, yang kurang mampu. Ya. Jadi ada proyek-proyek ya pekerjaan Tuhan, pelayanan dan sebagainya dari income yang kami dapat. Jadi kami salurkan kepada hal yang lain. Jadi jangan hanya harapkan satu macam sumber. Ya. Usahakan lebih banyak income sehingga Anda katakan stabil. Dan Anda boleh siap untuk pensiun dini. Kalau misalnya belum itu, jangan dulu pensiun. Kecuali Anda dipaksakan untuk pensiun oleh satu pemotongan tenaga kerja, maka Anda harus tetap berusaha untuk mendapatkan tambahan income supaya Anda menyiapkan untuk dana pensiun. Baik, terima kasih banyak jawabannya ya, sangat baik ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengatasi pemahaman orang tentang bekerja saja untuk sesama dan untuk Tuhan? Tidak usah peduli dengan masa depan karena Tuhan pasti sudah menyiapkan. Jadinya dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhan dan berharap Tuhan yang selalu menolong dengan semua kebutuhan dia. Bagaimana pendeta? Silakan pendeta. Ini satu hal yang sering kita juga dengar. Memang Alkitab berkata, janganlah takut akan segala sesuatu. Jadi jangan takut makananmu, minumanmu, pakaianmu, jangan takut akan masa depan. Ya, itu adalah satu hal yang benar. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang berencana. Ya. Jadi dalam menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu punya rencana. Apa yang dijadikan pada hari pertama, kedua, ketiga, keenam, kemudian hari yang ketujuh itu adalah hari untuk istirahat. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana. Jadi kita pun harus mempunyai suatu rencana untuk kehidupan kita. Ya. Jadi misalnya betul bekerja terus, tetapi apa kita akan menghasilkan pensiun atau tidak? Ya. Kemudian kira-kira tabungan apakah yang kita bisa, oleh sebab kita tahu bahwa masa paceklik bisa datang kapan saja. Kalau kita sakit tiba-tiba, secara mendadak ada kecelakaan, kita tidak bisa bekerja misalnya, seperti dalam masa pandemik ini, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Jadi itu kita harus hidup dalam satu dunia nyata. Ya. Sedia payung sebelum datang hujan. Sebelum hujan. Jadi bekerja dengan Tuhan, kami bekerja untuk Tuhan seumur hidup sampai sekarang bekerja dengan sebagai relawan, narasumber untuk beberapa kegiatan. Ya, itu adalah satu hal yang kami senang lakukan dan kami bisa lakukan secara sukarela, ya, dengan tidak ada imbalan apa-apa, ya. Kami lakukan. Kenapa? Oleh sebab paling sedikit kami dapatkan ada bisa hidup, ya. Kami tidak mengharapkan apa-apa dari anak-anak, ya. Ya. Jadi kalau masih belum bisa ada simpanan untuk hidup dalam masa pensiun, maka kembali saya katakan belum siap untuk pensiun. Dan kemudian kalau mau bekerja ini, maksudnya pertanyaannya bekerja buat Tuhan, tapi tidak mau memikirkan bahwa Tuhan akan take care of it, itu juga satu presumptuous, ya. Jadi sebab Tuhan mau kita mempunyai perencanaan. Dan kalau kita tidak mempunyai perencanaan, kan Tuhan katakan belajar dari semut. Semut itu jadi bagaimana kerja? Ya, dalam Amsal pasal 6 ayat pasal yang ke-6, ya, itu jelas bahwa semut itu pun menyiapkan akan makanan, ya, di musim panas, sebab waktu musim dingin dia sudah ada persiapan makanan. Ya. Jadi itulah yang kita harus pikirkan dalam kehidupan kita, ya, bekerja untuk Tuhan dan Tuhan kasih kebijaksanaan untuk kita memikirkan masa depan. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya.
Ya, mudah-mudahan orang yang bertanya boleh mendapatkan intisari dan makna dari jawaban ini ya. Pertanyaan berikut, bagaimana meyakinkan anak-anak muda tentang peduli akan kesehatan supaya di masa tua mereka tetap sehat? Karena sekarang mereka masih merasa prima, jadi mereka tidak peduli dengan kesehatan tubuh mereka. Padahal itu sangat berbahaya buat mereka ke depannya. Silakan pendeta. Oke. Bagaimanapun sehatnya seseorang kalau tidak memperhatikan akan kesehatan, ya, maka dia akan sakit juga. Ya. Jadi kita kan sering perhatikan anak-anak muda itu sakit. Kalau dia tidak pernah nggak tidur cukup aja sudah bisa lekas dapat flu dan sebagainya. Jadi saya rasa itu harus diterangkan sebab dan akibat supaya anak-anak itu mengerti. Kalau kita tidak menanamkan tabiat yang baik, ya, atau kita prinsip kehidupan pola hidup yang sehat, kita pasti akan jatuh sakit. Jadi anak itu bilang, no one is an Iron Man. Tidak ada orang yang seperti besi ya, terus tidak pernah akan ada merasa penderitaan kalau tidak. Jadi saya rasa ini sebagai orang tua kita berdiskusi kepada mereka dan kasih tahu kepada mereka bahwa apa yang kita tanam itu akan kita sabit. Oh, itu judul pembahasan kita beberapa minggu mendatang ya. Kalau tidak salah tahun nomor 73. Iya. Jadi supaya mereka ngerti bahwa mereka itu bukan seperti orang yang bisa hidup untuk selama-lamanya. Dan kasih contoh. Ya, Anda nggak kurang tidur begini aja. Anda nggak tahu exercise begini aja. Terus jadi dia bisa mengerti. Jadi berdialog dengan anak. Ya, kemudian kasih contoh ya. Orang-orang yang umur panjang adalah siapa yang umur panjang? Misalnya yang bisa hidup di atas 90 tahun ataupun 100 tahun. Maka mereka adalah orang-orang yang telah memelihara pola hidup yang sehat. Ya. Jadi, itu persentasenya sangat kecil. Jadi seperti saya katakan tadi, ya, yang di atas kenapa yang di atas umur 65 tahun itu hanya sekitar 80%, hanya 8% saja yang masih hidup. Tetapi di atas 80 tahun itu hanya 1,6% saja. Ya, kenapa mereka masih hidup? Oleh sebab mereka mempunyai pola hidup yang sehat. Ya. Jadi anak-anak ini bisa mengerti, ya, dan dia bisa lihat kenyataannya. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Baik sekali ya. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa, saya banyak menyaksikan kesaksian hamba-hamba Tuhan saat ini yang Tuhan pakai mereka luar biasa. Mereka tadinya adalah orang yang jauh dari Tuhan, khususnya waktu mereka masih muda. Mereka menikmati kehidupan muda mereka tanpa ragu-ragu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, tapi akhirnya bisa kembali kepada Tuhan, bahkan bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi mengenai pertobatan, tapi sekaligus memberikan kesempatan untuk anak-anak muda berpikir bahwa sekarang mereka bisa jauh dari Tuhan, tapi nanti kelak pasti kembali dan jadi alat Tuhan. Bagaimana menyikapi situasi ini, Pendeta? Silakan, Pendeta. Takutnya kesempatan itu nggak ada lagi. Ini satu perkara yang kita lihat kabar baik, tetapi bisa juga memberikan satu kabar buruk, ya. Jadi, kalau gitu tunggu saja masanya, ya. Sekarang bisa hidup senang-senang dulu, toh nanti bisa bertobat kemudian bermanfaat untuk kerjaan Tuhan. Saya ingin memberikan beberapa pandangan di sini. Pertama, ya, tidak selamanya orang bisa jadi tua. Kenapa? Sebab mereka bisa mati muda. Oke. Jadi ada orang yang oleh sebab masa muda, ya, telah mempunyai kegiatan yang hanya untuk kehidupan diri sendiri, kemudian tanpa diketahui bahwa mungkin dia mengalami satu kecelakaan, dan apa yang dia bawa itu adalah semua kehidupan yang berfoya-foya, misalnya
dan dia mati dengan tidak Ada double. mempunyai suatu Yang pengharapan. ada orang ketawa. Yang kami merasa syukur dengan anak kami walaupun meninggal dalam usia 33 tahun, dia adalah seorang yang selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan ada sempurna, semua anak kan mempunyai ada Kelemahan-kelemahan juga. kelemahannya, tetapi saya senang dia suka kepada pekerjaan Tuhan, dia berbahagia dalam pekerjaan Tuhan, dia selalu di pesawat udara bawa traktat ataupun buku bagi Menyaksikan kepada orang. bersaksi tentang Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang memberikan kami kepada kami Penghiburan. sukacita. Dan penghiburan waktu dia Penghiburan telah kepada kami meninggal. waktu dia meninggal sekalipun. Jadi satu waktu saya bertemu dengan seorang pendeta, ya, tidak lama sesudah anak kami meninggal, yaitu di bangunan General Conference, ya. Terus dia katakan, saya ingin turut berduka cita atas Meninggalnya. kematian daripada Andrew. Kemudian katakan, ya, terima kasih untuk ucapan bela sungkawa. Namun kami merasa senang Bapak Andrew meninggal dengan seorang yang punya pengharapan, seorang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dia sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh pendeta ini, saya tidak bisa buat begitu untuk anak saya. Ya. Oleh sebab anak saya jauh dari Tuhan. Sedih. Jadi ini adalah satu perkara yang menyedihkan. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan anaknya itu, ya anak-anak itu akan mati dengan tanpa mengenal akan Tuhan, pengharapan. Jadi sampaikan kepada anak-anak Bahwa kita tidak bisa hidup untuk selama-lamanya, Ya. dan kematian itu bisa datang kapan saja. Ingat Daud katakan bahwa kita hanya satu langkah daripada maut. Mungkin kita baik-baik sekarang, sehat-sehat, keluar rumah kena tabrak seperti anak kami, ya, dan terus langsung hilang. Jadi jangan tunggu sampai nanti waktu sudah tua nanti kita akan kembali lagi. Kita jadi sekarang bisa hidup berfoya-foya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita masing-masing. Oke. Itu harus kita sadarkan kepada anak-anak kita. Jadi itu poin yang pertama yang saya ingin sebutkan, bahwa kita tidak tahu masa depan. Poin yang kedua adalah, ya, mereka yang berfoya-foya kemudian akhirnya bertobat, ya, itu tetap mempunyai suatu risiko untuk kehidupan yang berfoya-foya itu. Saya ambil contoh saja, dia minum-minum alkohol dan sebagainya, dan mereka yang sudah minum alkohol dan sebagainya Rusak ya, dengan sel-sel sudah otak. sel otak-otak. Ada dua lagi masalah di situ. Yang pertama adalah, ya, mereka yang mempunyai kerusakan dengan dia punya sel otak tidak mudah untuk datang kembali. Itu. Yang kedua, kalau datang kembali maka sel saraf otaknya itu banyak yang sudah rusak. Jadi kalau sudah rusak itu, ya, maka mempunyai risiko, ya, yaitu tidak berpikir dengan baik, ya, memori lebih mudah untuk mendapatkan kepikunan seperti yang kita sudah pernah bahas, ya. Atau misalnya yang merokok, ya, betul rusak dia paru-parunya. berhenti kalau paru-parunya sudah rusak, itu tetap mempunyai resiko, ya, bahwa oleh sebab nikotin sudah dalam tubuh itu perlu berapa tahun akhirnya bisa dibersihkan dari nikotin. Dan kalau itu sudah lama di situ, ya, nikotin ataupun juga kanker gampang sekali, ya, Kanker paru-paru, gampang untuk dapatkan kanker paru-paru, emfisema dan sebagainya. Jadi dengan demikian alasan kepada saudara ini berikan untuk 3 perkara tadi, ya. Kita tidak tahu akan hari esok. Kemudian kalau kita sekarang foya-foya tidak mudah untuk kembali oleh sebab senangnya dengan foya-foya. Yang ketiga, walaupun kembali sekalipun ada risiko yang akan dia tanggung, ya. Ada akibat-akibat dari penyakit yang mereka akan tidak derita. bisa akhirnya betul-betul menikmati dari hari tua. Ya. Jadi jangan sekali-sekali katakan lebih bagus kita berfoya-foya dulu sekarang, nanti akhirnya akan ada. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi pengalaman artinya poin yang keempat adalah pengalaman orang lain tidak selamanya menjadi pengalaman kita. Anda. Masing-masing itu berbeda dengan keadaan dirinya sendiri. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta jawabannya, dan saya setuju sekali, ya, dengan jawaban yang diberikan oleh pendeta dan ibu pendeta. Mudah-mudahan yang bertanya boleh terbuka lah, ya, dan boleh dapat masukan yang baik. Baik, pertanyaan berikut. Saya berada di tempat bekerja yang tidak membuat saya bahagia. Tapi saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini karena saya tidak tahu di luar sana seperti apa.
Bagaimana menentukan bahwa saya sudah benar untuk meninggalkan pekerjaan ini supaya saya tidak menyesal, Pendeta? Oh, silakan Pendeta. Ini dibahas juga tadi soalnya. Iya. Poin yang sangat penting ialah apakah Anda bisa mempertahankan prinsip kebenaran. Ya, Anda tidak merasa tidak berbuat Anda berbahagia, itu apa yang menyebabkan Anda tidak berbahagia. Kalau itu adalah oleh soal prinsip di mana Anda tidak bisa mempertahankan kejujuran dan integritas Anda, ya, maka Anda harus memikirkan mungkin Anda harus mencari kesempatan untuk bekerja di tempat yang lain. Ya. So itu prinsipil. Sebab itu soal prinsip. Soal prinsip, ya. Tetapi kalau itu karena emosi aja, hanya perasaan, oleh sebab bos Anda itu adalah orang yang terlalu dominan, ya, kemudian Anda selalu disuruh-suruh, ya, yang melakukan hal yang Anda tidak begitu suka, tetapi bukan soal prinsipil, ya, maka itu Anda tetap dapat bertahan di situ. Kenapa? Ya, bos Anda juga tidak selamanya di situ, ya. Kemudian tidak senang kepada bos, ya, itu mengajar Anda juga untuk sabar, ya, untuk tetap menjadi saksi yang benar, ya. Jadi dengan demikian Anda tidak perlu harus meninggalkan itu pekerjaan. Berdoa untuk bos Anda. Dengan Anda berdoa itu biasanya akan merubah bukan bos, tapi Anda sendiri akan mempunyai sifat lebih sabar dan sebagainya. Sebab ini, ingat, ini adalah berdasarkan karena tersinggung ego dan bukan soal prinsipil. Ya. Kecuali kalau soal prinsipil, maka sudah harus Anda pikirkan, misalnya Anda harus dipaksa untuk bekerja pada hari di mana Anda harus berbakti. Itu prinsipil. Itu prinsipil. Maka Anda lebih bagus memikirkan pekerjaan yang lain di mana Anda dapat lebih berbahagia, sehingga Anda tidak mengorbankan waktu untuk berbakti. Atau Anda disuruh untuk memberikan laporan-laporan yang tidak benar. Nah, jadi itu kan tidak jujur, ya. Itu kan prinsipil. Kita harus jujur. Dan kalau itu dipaksakan dalam pekerjaan, maka lebih bagus cari pekerjaan yang di mana Anda dapat menghidupkan kehidupan yang penuh dengan kejujuran. Ya, itu juga salah satu nyatanya. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Itu jawabannya untuk saya juga sih. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa tanda-tanda kita telah mati dengan baik, Pastor? Apa wajah kita dalam casket tidak menyeramkan? Dan ada juga satu juga pertanyaan yang berhubungan. Bagaimana mengatasi kecemasan akan kematian di usia yang lanjut? Wah, bagus ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Wajah, Anda pernah perhatikan, ya, di mana wajah orang yang meninggal tetapi kelihatan dengan penuh apa? Ketentraman, ya, nyaman, ya. Kalau dari segi wajah daripada orang yang sudah mati, ya. Tetapi yang kita coba bahas di sini adalah bagaimana supaya kita mati dengan nyaman, yaitu perasaan kita itu mati itu dengan tenang, pelong, ya. Aduh, ya. Tidak ada masalah lagi, ya, tidak punya musuh, ya, anak-anak dalam keadaan baik, penuh dengan kasih sayang dan keluarga, mempunyai teman-teman yang baik, kemudian apa yang Anda mau capai dalam hidup itu tetap berjalan dengan baik, maka Anda dapat tidur, artinya dapat mati itu dengan perasaan tenang, ya, sebab tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya. Nah, bagaimana untuk menghindarkan kecemasan itu? Ya, pertanyaan kedua, yaitu kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita coba menyelesaikan perkara-perkara yang belum kita bisa selesaikan sementara kita masih belum mati. Misalnya, Anda lihat bahwa dua anak Anda itu misalnya tidak cocok satu sama lain. Ya, bakal mereka berebut harta kalau Anda mati, maka selesaikanlah sama-sama. Damaikan mereka sebelum Anda meninggal. Jadi kalau mereka sudah damai dan harta Anda itu akan terbagi dengan baik, ya,
maka itu memberikan kepada Anda satu sukacita. Ya, jadi perlu ada apa yang disebut will. Apa itu will? Surat warisan. Ya, jadi kami ada surat warisan. Ya, jadi kalau kami meninggal ada proyek-proyek kemanusiaan yang akan ditolong. Ya, ada juga untuk anak, keluarga, ada juga untuk cucu. Jadi kita sudah siapkan sehingga kita tidak merasa akan khawatir ya dengan anak atau cucu ataupun juga pekerjaan, supaya tetap pekerjaan atau proyek-proyek yang kita lakukan sekarang akan tetap berjalan walaupun kita mati. Jadi tidak cemas ya. Kemudian saya mau terangkan ini bagaimana wajah di kasket yang tidak menyenangkan. Anda kalau tahu orang yang bekerja di bagian orang funeral home, ya, Anda bisa lihat bagaimana dia orang lakukan. Itu mata kalau terbuka, dia orang taruh itu logam supaya tertutup dengan nyaman. Bibir buka kayak gini, dia orang ikat supaya tutup kayak gini. Jadi kelihatannya aman, tenang ya. Jadi nggak ngeri. Ini ya peot ya, kasih masukkan begitu meninggal terus langsung dikasih masukkan itu protese supaya fall, jangan sampai dia punya ini cekung ya dan sebagainya. Jadi mereka yang melakukan itu sehingga kelihatannya pun tenang-tenang, tidak menyeramkan, tidak artinya bagus lah. Ya, jadi itu bukan berarti dia mati dengan baik-baik, kita nggak tahu, mungkin dia juga adalah orang penjahat dan sebagainya, ya. Tapi selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya, jadi tidak menyeramkan waktu di dalam kasket itu. Oke, itu adalah untuk soal wajah. Tetapi itu urusan daripada mereka yang bekerja di funeral home. Tetapi poin yang kita coba bahas adalah kalau kita mati dengan nyaman, ya, adalah oleh sebab kita sudah menyelesaikan pekerjaan di dunia ini dengan sangat baik. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Dan kita sebenarnya masih rindu untuk mendengar jawaban-jawaban yang lain dari pertanyaan yang sudah masuk, cuma waktunya sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan Pendeta untuk closing statement-nya untuk episode kali ini. Silakan Pendeta. Kita tidak mau mempunyai masa hidup senja, artinya usia senja, dengan penuh penyesalan. Jadi supaya jangan menyesal, maka kita harus mempunyai poin-poin yang sangat penting di dalam kita punya kehidupan. Ya, dalam hal ini yang kita perlu ingat adalah yaitu percaya kepada Tuhan agar menghadapi hari esok tanpa merasa gentar. Dan untuk mereka yang masih muda, memilih hidup dengan hati-hati, ya, sebab pasangan Anda adalah mitra dalam perjalanan hidup. Ya. Kemudian Anda melaksanakan hidup itu dengan hidup yang dipimpin oleh Tuhan dalam membuat berbagai macam keputusan kehidupan. Ya. Dan ingat, pola hidup yang sehat, ya, dan kita punya kehidupan yang seimbang antara fisik, ya, dan juga mental, rohani, hubungan dengan sosial, hubungan dengan keluarga, anak-anak, dan pekerjaan, dan Tuhan, itu harus tetap seimbang dan tidak artinya membuat sesuatu ketimpangan kepada satu hal yang lain. Tabungan penting, kasihi anggota keluarga dengan baik, memelihara hubungan baik dengan teman, dan semua ini ya membuat kita boleh mempunyai kebahagiaan di usia senja, tetap giat dalam pelayanan yang menyenangkan, ya, hingga kebahagiaan terus dapat dinikmati di usia senja sampai Tuhan mengizinkan kita untuk meninggalkan dunia ini. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas untuk memberikan pelayanan obsesi hati pada malam hari ini. Terima kasih karena kami dapat share, membagikan tips-tips bagaimana supaya kami tidak akan ada penyesalan di hari tua. Biarlah kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mempunyai pendidikan yang baik dengan keluarga kami, anak-anak kami semua, dapat selalu memantulkan tabiat Tuhan dimanapun mereka berada. Ajarkan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami masing-masing pada saat malam hari ini. Demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya pada malam hari ini.
Dan sampai jumpa minggu depan, Episode Senin depan mendatang. di episode yang mendatang. Tuhan berkati, Puji salam sehat Tuhan. selalu. Selamat malam, Tuhan salam berkati. sejahtera. Ya. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan program-program yang menarik secara live setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa Anda tidak melewatkannya. Bila Anda mempunyai usulan topik pembahasan untuk dibawakan di Obsesi Hati atau ada pertanyaan seputar rumah tangga, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Tidak perlu mencantumkan nama Anda dan cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada. Apabila para pemirsa ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, Anda dapat masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan dapat melihat di sana episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Dan Anda dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome channel 870 ataupun melalui websitenya hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang bisa di-download dari App Store ataupun Play Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasannya dari minggu ke minggu dengan begitu baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu mengikuti program ini. Dan biarlah kami berdoa program ini boleh bermanfaat bagi saudara yang ada di rumah ataupun di mana saja saudara menyaksikannya. Dan yang terakhir tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini boleh terlaksana dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.